Oke, insya Allah. Lebih dahulu mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, antara lain kita telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama di sini. Grup kita tambah besar insya Allah. Semoga kita dapat mempelajari hal-hal ini dengan ikhlas ya Allah. Mari kita luruskan niat kita. Kita belajar di sini adalah karena lillahi ta'ala. Semoga berkah. Selanjutnya waktu kita persilakan kepada Ustadz Talkis insya Allah. Silakan Ustadz Talkis. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Surah Al-Imran ayat 187. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, melalui majelis ilmu ini kita perbaiki kualitas kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga diuji dengan sehat. Banyak dari saudara kita yang diuji dengan kekurangan, alhamdulillah kita diuji dengan kelapangan. Dan juga kabar dari tanah air bahwa salah satu pesawat Sriwijaya kehilangan kontak dan juga diberitakan di media online di Indonesia bahwa mengalami kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah dengan bertolabul ilmi dalam kebaikan ketaatan tentunya akan menjadikan kita hamba yang kuat keimanan sehingga menjadi orang yang bersegera melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah juga akan mempertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain yang berguna, bermanfaat bagi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin, yang kita masuk pada bab yang baru sebagaimana sudah di-share atau akan saya tampilkan di sini terkait dengan materi yang akan kita baca bersama insyaallah. Ada di halaman 39 sampai halaman 50. Sudah terlihat belum ya? Pak Agus, Uni, Ben, yang saya tampilkan? Fadilatut Ta'limi. Sudah. Inilah yang akan kita pelajari, dan kita dalam waktu seperti ini untuk pekan berikutnya, memang kita bagi yang seyogianya kemarin kita belajar I'rabul Quran, kemudian pekan ini kita masuk di kajian ngaji kitab. Jadi pada pekan ganjil 1 dan 3 kita akan ngaji I'rabul Quran, kemudian pada pekan yang genap itu kita akan ngaji kita sebagaimana malam kali ini kita berada di pekan kedua insyaallah. Dan ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya Fadilatut Ta'allum, ini sekarang Fadilatut Ta'lim. Kalau kemarin adalah keutamaan belajar, kalau ini adalah Fadilatut Ta'lim, keutamaan mengajar. Sehingga secara otomatis kita yang berada di majlis ini, jamaah Zumiyah ini, setelah mendapatkan ilmu, ada perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Perintah adalah menyampaikan.
Apakah harus memahamkan dan memintarkan orang yang menerima materi dari kita? Kalau keharusan sepertinya tidak ya, tapi perintahnya adalah kita menyampaikan. Kenapa? Karena tingkat pemahaman seseorang dengan yang kita sampaikan, ada kalanya mereka memahami dengan cepat. Selesai kita sampaikan mereka memahami, ada kalanya yang memiliki keterlambatan pemahaman. Jadi beberapa saat kemudian baru memahami apa yang kita sampaikan atau yang sudah kita sampaikan. Tapi di sini ada kewajiban kita harus menyampaikan. Wabil khusus, ilmu yang kita sampaikan adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan agama, yang bisa menjadikan seseorang itu lebih baik dalam beragama, dalam beribadah, dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya menyampaikan ilmu ini tidak harus tunggu menjadi kita harus menjadi seorang ulama yang besar baru bisa mau menyampaikan kepada yang lain, tidak. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan ilmu, sedikit ilmu kepada kita. Itulah yang kita sampaikan pada orang lain. Baik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan agama, agama Islam, atau ilmu yang lain yang bermanfaat terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains, ilmu pengetahuan itu juga. Ilmu teknologi itu ada satu ilmu, boleh disampaikan kepada yang lain. Tetapi juga nanti kita lihat ya, kadang disalahartikan. Misalkan menjadi larangan adalah ketika kita menyembunyikan ilmu. Nah, biasanya kalau anak-anak siswa di sekolahan itu menggunakan dalil yang salah atau menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Di saat ujian tidak boleh menyontek, kemudian dia menanyakan satu jawaban kepada temannya. Karena temannya tidak mau memberitahukan, karena itu kan suatu larangan kan berbuat curang dalam ujian. Maka dia menggunakan dalil, salah satu dalil yang akan kita kaji pada malam kali ini. Larangan untuk menyembunyikan ilmu. Kan nggak tepat. Nomor satu jawabannya apa? Kan nggak dikasih tahu jawabannya lah, makanya itu waktu ujian. Karena tidak dikasih tahu jawabannya, kemudian dia menggunakan dalil. Tidak boleh menyembunyikan ilmu loh ya. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dosa itu. Nah, kan tidak tepat pada tempat dan juga kondisinya. Itu yang tidak dibenarkan. Tetapi kita akan menyampaikan kandungan dari materi kita, Fadilatut Ta'lim, adalah dalam kondisi yang normal ya, dalam kondisi yang normal. Tidak seperti dalam kondisi ujian seperti itu tadi. Bapak Ibu mungkin sudah pada ngeprint untuk materi ini sehingga nanti bisa dikasih harokat bagi yang sudah cetak untuk materi ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memberi harokat, kita akan membaca, kemudian kita akan berusaha untuk memahami apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini. Ya. Fadilatut ta'limi, keutamaan mengajar. Ini adalah keutamaan mengajar. Saya siapkan Al-Qur'an, nanti kalau untuk ngecek nama surah atau surah dan juga ayatnya dari apa yang ditulis dalam kitab ini. Karena di sini tidak ditulis ayat dan juga surahnya. Fadilatut ta'limi, jadi fadilah, keutamaan, at-ta'limi itu adalah mengajar. Jadi keutamaan mengajar, mengajarkan ilmu pada yang lain. Keutamaan mengajar, seorang ayah mengajarkan ilmu kepada anaknya. Seorang suami mengajarkan ilmu kepada istrinya. Atau sebaliknya, seorang anak mengajarkan ilmu kepada orang tuanya. Boleh. Bisa jadi anaknya adalah sudah berpendidikan dan memiliki ilmu yang lebih daripada orang tuanya. Dalam hal ilmu agama. Atau seorang istri mengajarkan ilmu kepada suaminya. Karena istrinya mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui oleh suaminya. Ini keutamaannya. Atau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain seperti pada malam kali ini. Nah, ini ada keutamaannya di sini. Kita lihat apa sih keutamaannya. Pada dasarnya nanti di sini akan memotivasi kita bahwa penting ya kita itu memiliki sedikit ilmu kemudian kita sampaikan pada orang lain. Bisa jadi ketika kita mengetahui suatu ilmu, kita belum mampu untuk melaksanakannya, kemudian kita ajarkan pada orang lain, bisa jadi dia yang mampu untuk melaksanakannya. Misal kita mengetahui ilmu terkait dengan masalah ibadah haji. Kita tahu syarat rukunnya tahu. Karena kita belum mampu secara ongkos, biaya, kemudian atau bahkan mungkin fisik tidak mendukung, ya kita sampaikan pada orang lain. Siapa tahu orang lain itu ternyata memiliki kemampuan istitoah, kemampuan bayar biaya operasional haji mampu dan juga meninggalkan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, mampu juga untuk itu. Atau dia secara fisik juga mampu, boleh jadi seperti itu.
Jadi kita menyampaikan ilmu kepada orang lain memang tidak harus selalu menunggu kita melaksanakan terlebih dahulu, baru kita menyampaikan kepada orang lain. Dan ini tidak termasuk dalam firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, dalam surah As-Saff itu. Jadi masuk dosa besar kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Dalam hal belajar mengajar memang harus kita sampaikan. Karena bisa jadi kita belum mampu tapi orang lain menjadi mampu. Coba kalau misalkan di pendidikan formal mengajarkan satu materi ilmu, gurunya belum melaksanakan, kemudian tidak mau menyampaikan ilmunya, kan tidak dibenarkan sikap seperti itu. Sampaikan. Bisa jadi nanti dia yang mampu melaksanakan. Nah, inilah kita akan melihat fadilatu at-ta'limi, keutamaan mengajar, ya. Tidak harus menjadi seorang guru baru bisa mengajar atau menyampaikan ilmu pada orang lain, tidak harus menunggu menjadi ustadz baru mau mengajarkan pada orang lain. Bahkan dalam kondisi kita sekarang ini, kita yang tahu sedikit, tahu satu kandungan dari ayat atau hadis, itu juga menjadi penting dan wajib kita sampaikan pada yang lainnya. Mari kita lihat dalil-dalil yang mengatakan terkait dengan keutamaan mengajar. Pertama, seperti biasanya adalah dalil dari ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Setelah itu nanti kita akan mengambil dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan terkait dengan keutamaan untuk mengajar, yaitu al-athar. Kemudian juga di pembahasan berikutnya adalah kita akan melihat asyahid al-aqliyah, dalil-dalil akli yang berkaitan dengan keutamaan untuk mengajar dan seterusnya. Maka untuk yang pertama ini kita akan melihat kandungan dari ayat Al-Qur'anul Karim. Kita mulai di bawahnya. Ammal ayatu, ayat ini adalah isim jamak muannas salim. Bentuk mufradnya adalah ayatun. Kalau jamak muannas salim adalah ayatun. Adapun dalil-dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim, fa qauluhu azza wa jalla. Maka firman Allah azza wa jalla. Kita akan melihat firman Allah azza wa jalla. Kita akan lihat bagaimana firman Allah azza wa jalla terkait dengan keutamaan mengajar ini. Lihat, ini ada di surahnya adalah, tadi saya sudah siapkan beberapa catatan. Menjadi tidak ada. Tadi saya menyiapkan beberapa nama surah kemudian nama ayat dari masing-masing yang ada di buku ini. Saya lupa taruh di mana ya. Tidak ya. Pak Agus tahu, saya taruh di mana tadi Pak Agus kertasnya Pak Agus? Di bawah tumpukan itu, Ustaz. Kembali ya. Dari tadi cerita terus. Kalau jatuh kayak enggak jatuh. Alhamdulillah. Rasa tadi tak taruh di depan di depan laptop ya sambil kita bincang. Kalau lupa gitu suruh sholat sunnah dulu, Ustaz. Sudah kemudian terus tidur malam. Sudah terus tidur. Jadi di situ ada keterangannya ya. Apa saya taruh di mana? Sudah ketemu betul di tumpukan ini. Bukan ditumpukan, tertindih dengan yang laporan penelitian. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu azza jalla, maka firman Allah, qauluhu itu kita artikan dengan firman Allah azza wa jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 122. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim.
Nah, tadi saya sempat untuk membuka redaksi bunyi ayat secara lengkapnya dalam surat At-Taubah 122. Maka di situ Allah berfirman, bunyi lengkap dari ayat ini adalah wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini berkaitan dengan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan pertempuran pada perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan waliyunziru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali kepada mereka, kembali kepada kaumnya, ya. La'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga diri. Nah, waliyunziru ini ada lamnya adalah lam amar, lam perintah. Waliyunziru, liyunziru. Anzaro yunziru, memberi peringatan. Artinya adalah memberi peringatan ini satu kewajiban. Setelah memperdalami ilmu agama, maka diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, di mana dia tempat tinggal. Misalkan kalau kita lihat teman-teman yang misalkan belajar ilmu agama ke Timur Tengah, kan kemudian kembali ke kampung halaman atau kembali ke negaranya, kadang dari Indonesia kembali ke Indonesia untuk memberi peringatan di sana. Atau kemudian ada yang tidak kembali ke Indonesia, ke tanah airnya, kemudian kembali ke negara lain, tapi di situ dia tetap memberikan peringatan kepada komunitasnya, kepada masyarakatnya. Ini perintah untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu kepada yang lainnya. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu pada yang lain, sampaikan. Perintahnya adalah menyampaikan. Sampaikan ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun cuma satu ayat. Sampaikan kepada yang lainnya. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya. Nah, inilah. Maka ini Bapak Ibu yang misalkan yang ada di Amerika, nanti setelah kembali ke tanah air, sampaikan. Harus menyampaikan ilmu yang didapat selama di sana. Yang memungkinkan untuk disampaikan. Karena kan tidak semuanya menjadi cocok untuk disampaikan kepada masyarakat di mana akan dijumpai di tanah air nanti, ya. Maka surah At-Taubah 122 ini dijadikan oleh Imam Ghazali sebagai dalil pentingnya atau perintah untuk menyampaikan ilmu kepada yang lain. Perintah untuk mengajarkan ilmu kepada yang lain. Wal muradu, dan yang dimaksud dari ayat ini, wal muradu huwa at-ta'limu, yaitu adalah mengajar. Wal irsyadu, dan memberi petunjuk. Wal muradu ini adalah jumlah ismiyah. Muradu ini adalah isimnya. Huwa, nah huwa ini adalah menjadi mubtada yang kedua. At-ta'limu wal irsyad ini adalah khobar dari huwa. Nah, huwa dan ta'lim ini menjadi khobar bagi al-muradu. Ini belum kita sampaikan di kelas bahasa Arab. Belum kita sampaikan. Kita baru menyampaikan model jumlah ismiyah yang model awal. Mubtada dengan khobar. Mubtada satu, khobarnya juga satu. Tetapi di sini bertingkat. Kalimat ini bertingkat. Jamaah rahimakumullah, faqaluhu azza wa jalla wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wal muradu huwa ta'limu wal irsyad. Yang dimaksud adalah mengajar dan juga memberi petunjuk atau menyampaikan ilmu kepada masyarakatnya. Apakah harus masyarakatnya? Masyarakat di mana di kampung halamannya? Tidak harus. Yang di sini yang dimaksud adalah yang diharuskan menyampaikan ilmunya. Boleh kepada masyarakat di kampung halaman, atau masyarakat di tempat kerjanya, atau masyarakat di mana sekarang ini berdomisili. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qauluhu ta'ala, azza jalla dan ta'ala ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, artinya adalah ini sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu Asmaul Husnanya Allah kan ada 99, jadi banyak, ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah ini ada di dalam surah Ali Imran 187. Pada surah Ali Imran 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Maka
Ali Imran ayat 187. Nah, di sini ada di sebelah kanan atas ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji. Wa akhadallahu, ketika Allah mengambil mitsaqa, janji. Janji apa? Ini janji Allah kepada orang ahli kitab. Mitsaqa, janji. Alladzina utul kitaba, janji orang-orang yang telah diberi kitab, ya. Baik. Latubayyinunnahu linnasi. Di sini dimaksudkan hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Wala taktumunahu, jangan kamu itu menyembunyikannya. Jangan menyembunyikan isi dari kitab yang telah mereka terima itu. Lalu di sini, jamaah rahimakumullah, kan kemudian kita cari tahu. Ternyata kitab ini apa yang dimaksud dengan kitab ini? Kalau kita telusuri pada ayat-ayat sebelumnya, ini kan kepada ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang Bani Israel yang mendapatkan kitab Taurat, kemudian kitab Zabur dan juga Injil. Ya. Dan dalam kitab Taurat dan Injil, itu sudah disebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang menjadi nabi terakhir. Di mana kalau mereka mendapatkan orang dengan sifat-sifat yang tersebut di dalam kitab, di dalam Alkitab ya, baik Taurat maupun Injil sudah ada, maka dia adalah Muhammad nabi terakhir. Kalau kalian hidup pada masa itu, maka berimanlah terhadap apa yang disampaikan. Beriman terhadap apa yang disampaikan. Nah, itu sudah ada. Nah, hadis dari Ibnu Abbas misalkan disebutkan terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Secara tidak urut, Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa tingginya Nabi Muhammad itu sedang. Tinggi Nabi Muhammad itu sedang. Sini sifat Nabi Muhammad. Artinya tidak tinggi, tidak pendek, tapi sedang. Untuk ukuran orang Arab sedang. Mereka tahu ukuran sedang itu seberapa. Kemudian yang kedua adalah rambutnya itu bergelombang. Rambut Nabi Muhammad itu bergelombang. Dua. Yang ketiga, bola matanya itu berwarna hitam. Bola mata Nabi Muhammad berwarna hitam. Kemudian kulitnya itu berwarna dalam satu hadis itu disebut dengan coklat. Coklat. Ya, sebagaimana kita ada coklat ya. Kemudian yang kelima adalah Nabi Muhammad itu tampan. Ini nih. Dari sekian banyak sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad, ini lebih kurang ada 5 yang disebut di dalam hadis. Nah, ini disebutkan di dalam kitab. Di dalam kitab Taurat itu sudah ada sifat-sifat Nabi Muhammad ini. Tetapi orang-orang Bani Israel kemudian menulis kitab, baik Taurat maupun Injil kan mengalami perubahan. Tidak sesuai dengan nas yang asli di saat awal kali turun itu. Ada perubahan, sehingga sifat-sifat Nabi Muhammad itu dirubah. Seperti apa? Perubahan terjadi adalah yang semula tingginya Nabi Muhammad itu sedang, ditulis lagi dalam kitab Taurat itu menjadi tinggi. Jadi jangkung. Bacaan adalah jangkung. Tinggi banget. Muhammad itu tinggi banget. Yang kedua, bola mata Nabi Muhammad yang benar adalah hitam. Kemudian ditulis ulang itu berwarna biru. Jadi bola matanya berwarna biru. Ya biru-biru. Kayak orang Eropa ya biru-biru. Kemudian yang ketiga adalah rambutnya Nabi Muhammad. Yang semula adalah bergelombang atau ikal ya, bergelombang, kemudian dirubah dan dilurus menjadi lurus, rambutnya dilurus. 3 perubahan dasar pada sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya itu adalah tinggi, kemudian bola matanya itu adalah biru dan rambutnya adalah lurus. Kalau menemui orang yang seperti ini dengan 3 sifat ini, dia adalah nabi terakhir. Nah, kemudian perubahan ini dipakai untuk menghukumi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu nabi yang sebenarnya sesungguhnya. Lihat tuh, Muhammad bin Abdullah itu kan nggak sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam kitab, ya kan? Nggak sesuai, jadi dia bukan nabi gitu. Dia nggak perlu kita beriman terhadapnya gitu. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan ilmunya. Mereka tidak menyampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang benar, sifat yang benar kepada jamaahnya. Yang Yahudi tidak menyampaikan itu kepada jamaah Yahudinya, kemudian yang Nasara juga tidak menyampaikan sifat-sifat yang benar itu kepada pengikutnya. Karena sudah terjadi penyimpangan, ya itulah yang merubah adalah dari kalangan mereka sendiri. Yang merubah isi kitab Taurat maupun kitab Injil itu adalah orang-orang dari golongan mereka sendiri. Karena mereka tidak mau kehilangan pengikut, jelas tidak mau menghilangkan. Kenapa? Kalau misalkan Taurat akan seperti aslinya, Injil akan seperti aslinya,
kan akan beriman. Mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan Abdullah bin Salam itu kan kemudian menjadi beriman kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Mendapatkan kebenaran apa yang tertulis dalam kitab Taurat dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Sama-sama menyuruh kepada tauhid, sama-sama untuk mengesahkan Allah, kemudian juga menjemurnakan dari ajaran sebelumnya. Nah, inilah maksud dari surah Ali Imran ayat 187. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu. Jadi harus disampaikan kepada manusia dan janganlah kamu itu menyembunyikannya. Menyembunyikan apa? Tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini maksudnya adalah wahwa ijabun lit-ta'limi, wahwa ijabun lit-ta'limi adalah kewajiban untuk mengajarkan, menyampaikan terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Tapi di sini titiknya adalah mengajar, sampaikan, ajarkan isi dari kitab itu. Kita yang belajar Al-Qur'an, kemudian ayat bisa kita memahami 1-2 ayat atau 1-2 surah, kita sampaikan. Tidak cukup untuk apa? Konsumsi pribadi dalam diri kita. Yang penting saya lah, untuk saya sendirilah. Nggak perlu disampaikan pada orang lain. Lah kalau dia mau pengen ngerti, ya harus belajar sendirilah. Masa nggak mau belajar cuman enak-enak terima dari saya? Nggak boleh. Kita harus berbagi ilmu kepada yang lain. Sekalipun ilmu yang kita miliki ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, tentang ilmu madza amilah bihi. Apa yang telah kita amalkan dari ilmu yang kita miliki ini. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut pada ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah 146. Nanti kalau misalnya, kenapa saya sebutkan demikian? Karena kalau kita melihat potongannya ini kadang kurang mendapatkan gambaran secara utuh. Tapi kalau kita melihat dalam bentuk utuhnya, kita menjadi tahu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum, dan sebagian dari kelompok mereka itu, jadi ini masih berbicara terkait dengan masalah kitab Taurat, ya. Dan sesungguhnya sebagian mereka itu la yaktumunal haqqa, pasti menyembunyikan kebenaran. La yaktumunal haqqa. Mana-mana pasti ada lam ini. Ini lam taukid. La yaktumunal haqqa. Pasti menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka itu mengetahuinya. Ini masih berkaitan dengan masalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Apa maksud dari surah Al-Baqarah ayat 146 ini? Wa huwa tahrimun, adalah haram, larangan atau dosa, lil kitmani, untuk menyembunyikan. Jadi di sini ada larangan untuk menyembunyikan satu ilmu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh disembunyikan dengan khawatir kehilangan pengikut. Nah, nggak boleh, harus disampaikan. Dan kalau misalkan dalam kehidupan sekarang ini juga, kalau kita memiliki satu ilmu, ditanya misalkan orang lain, katakanlah kita ini memiliki banyak murid, ditanya oleh murid kita satu ilmu, kemudian kita menjawab. Jawaban kita ini menjadikan murid kita berpindah kepada yang lain, kepada guru yang lain. Nah, itu pun harus disampaikan. Karena membeli guru juga itu suatu urusan pribadi bagi santrinya. Kenapa nggak dijawab, Pak Kiai? Enggak, saya nggak jawab. Nanti kalau saya jawab, nanti malah mereka jadi tahu yang sebenarnya. Kalau saya jawab, nanti mereka malah meninggalkan saya dan pindah kepada guru yang lain. Nah, itu harus kita sampaikan. Karena sesuatu yang benar tidak boleh disembunyikan. Ya. Jamaah rahimakumullah, lanjut. Kama qala ta'ala fi syahadah. Sebagaimana Allah berfirman, fi syahadati, itu ketika kita atau manusia itu menjadi saksi dalam suatu persidangan. Kan tidak boleh menyembunyikan informasi, kan? Kalau misalkan bersaksi dengan sesuatu yang bohong kan menjadi syahadatuz zur, kesaksian dusta. Dan bersaksi dengan kedustaan itu menjadi dosa besar, apalagi dalam satu pengadilan. Bahkan dalam pengadilan pun tidak boleh memberikan kesaksian palsu. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh
Wa may yaktumha, dan waman, dan barang siapa yaktumha, menyembunyikan, ha ini adalah kesaksian, menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, hu kembali kepada man, asimun qalbu, dia berdosalah hatinya. Asimun, berbuat dosa, qalbuhu, hatinya. Karena dia mengingkari. Ini adalah yang orang yang dalam kesaksian mengetahui yang sebenarnya, tapi dia memberi informasi yang salah, sengaja memberikan informasi yang salah. Ini menyembunyikan. Atau dalam kesaksian juga adalah orang ini tahu yang sebenarnya, tapi tidak mau menyampaikan. Itu menyembunyikan namanya. Jadi di sini menyembunyikan, ada kalian tidak mau menjelaskan yang sebenarnya. Yang kedua, bisa berarti dia itu mengelabui atau berbohong dari keterangan yang sebenarnya. Ini jamaah rahimakumullah, maka saksi dalam persidangan, kalau dia itu berbohong maka termasuk dosa besar. Luar biasa ini, dosa besar. Kalau dia misalkan, kan orang telah memberikan kesaksian yang palsu dalam persidangan. Kemudian kalau dia mau bertobat, bahkan tobatnya itu tidak cukup hanya meminta maaf kepada orang yang menjadi korbannya. Dia harus menyampaikan kesaksiannya benar di pengadilan. Sebagaimana dia di pengadilan juga memberikan kebohongan, kesaksian bohong. Maka dia harus memberikan kesaksian yang benar di pengadilan. Sebagaimana dia berbohong di pengadilan. Jadi harus balance ya. Kalau seseorang berbohong di satu majelis, dan berbohong di situ dengan sengaja di satu majelis, kemudian dia ingin mengklarifikasi atas kebohongan itu, ya dia harus membuat satu majelis atau datang ke majelis tersebut di lain waktu untuk menyampaikan bahwa yang dulu dia sampaikan itu bohong, yang benar adalah sekarang ini yang saya sampaikan. Wah, saya malu kalau demikian. Nah, kalau sudah tahu malu, kenapa dulu berbohong? Kan gitu ya. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang ada di persidangan, yang mereka diminta menjadi saksi, bersaksilah dengan yang benar, ya, dengan apa yang dilihat, apa yang disaksikan, dan disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Jamaah rahimakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada hadis Rasul SAW. Ini menjadi selingan yang berkaitan dengan ayat di atasnya. Kenapa? Karena nanti yang berkaitan dengan dalil-dalil keutamaan mengajar, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, waqala, dan bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat, mendoakan atasnya dan memberikan keselamatan. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'atallahu aliman. Jadi bacanya adalah aliman. Ilman, di depan adalah aliman, berikutnya adalah ilman, illa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ayyatabayyinuhu. Jadi 'alan nabiyyina ay yubayyinuhu, ya-nya di dhammah, yubayyinuhu linnasi wala taktumuhu, linnasi wala taktumuhu. Maka maksudnya di sini adalah tidaklah ata memberi Allahu Allah aliman, orang yang berilmu, ilman satu ilmu, illa kecuali akhadha alaihi, Allah mengambil darinya minal mitsaqi, sebagaimana janji, ma akhadha, yang telah Allah ambil, alan nabiyina, atas para nabi, ayyubayyinuhu, agar mereka ini adalah nabi, menyampaikannya, menjelaskan ilmu, linnasi, kepada manusia, wala yaktumuhu, dan tidaklah mereka itu menyembunyikan ilmu itu. Maksudnya gini, di saat Allah memberikan ilmu kepada para nabi, maka tugas para nabi itu adalah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sama juga seseorang yang diberi ilmu oleh Allah sehingga dia menjadi seorang alim juga memiliki kewajiban yang sama. Apa? Menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Nah, di sini saya sampaikan tugasnya adalah menyampaikan. Ini sudah disampaikan, nggak paham-paham. Ya, seperti tadi, kemampuan seseorang memahami kan berbeda-beda. Kita nggak usah kemudian teriak-teriak, nggak paham, diulangi lagi nggak paham-paham.
Tugas kita adalah sampaikan ilmu yang baik, kemudian gunakan cara yang baik, kemudian doakan mereka agar bisa memahami dengan pemahaman yang baik. Ya, itulah. Kalau misalkan seorang guru misalkan, ketika tugas guru itu mengajar, menyampaikan ilmu dengan cara yang baik. Tidak menjadi kewajiban harus menjadikan santrinya itu menjadi pandai, pintar, menjadikan muridnya itu pandai. Karena kemampuan berbeda-beda. Ada yang pandainya nanti setelah setahun, 2 tahun dari belajar baru jadi orang pandai. Ada yang setelah belajar menjadi orang pandai dalam waktu yang dekat. Maka caranya adalah sampaikan saja. Sampaikan ilmu ini adalah ilmu yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian doakan mereka agar memiliki pemahaman yang baik juga. Nah, kalau dengan demikian kan menjadi enak kan? Malam ini kita belajar satu ilmu, sampaikan dengan yang baik. Kemudian doakan agar nanti bisa memahami dengan pemahaman yang baik. Sekalipun misalkan kita malam ini, saya nggak paham apa sih Ustaz yang dimaksud itu, ayat itu apa maksudnya. Karena tidak paham, kemudian dibaca-baca lagi, ternyata bulan depan baru paham. Nah itulah. Tugas kita adalah menyampaikan. Maka kita menjaga menjadi orang yang pelit terhadap ilmu. Ilmu semakin disampaikan, semakin sering disampaikan, bagikan pisau yang semakin sering diasah, dia akan menjadi lebih tajam. Tapi kalau ilmu yang diendapkan, tidak disampaikan, tidak diajarkan, ya bagikan pisau kalau misalkan tidak diasah dan tidak digunakan, dia akan berkarat, hilang ketajamannya, menjadi tumpul. Boleh jadi dari dulu kita sudah belajar, sudah dapat banyak ilmu. Tapi kenapa kok menjadi lupa ya? Ya, karena mungkin ilmu yang lupa itu yang tidak kita ajarkan pada orang lain. Tapi sebagian saya itu ingat. Nah, yang ingat itu bisa jadi adalah yang kita ajarkan kepada orang lain. Jadi kita menjadi ingat karena kita mengajarkan. Kita malah menjadi teringat begini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sahabat radhiyallahu anhum itu kan memiliki daya ingat yang kuat. Kekuatan daya ingat. Misalkan dalam menghafal Al-Quran, mereka juga memiliki daya ingat yang kuat. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul kan 30 juz ayat Al-Qur'an, 30 juz Al-Qur'an, kan semuanya hafal dan tidak lupa illa masyaallah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi ingat? Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Qur'an. Karena akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Jadi setiap perangai Rasul, setiap perilaku Rasul itu berdasarkan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi sangat ingat dan melekat pada dirinya. Insya Allah kalau misalkan kita dalam beraktivitas, terutama saya, kemudian Bapak Ibu, dalam beraktivitas itu berlandaskan dari apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah juga kita akan ingatkan ayat-ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Nah itulah. Jadi ilmu akan menjadi mudah diingat dan masih terjaga ketika itu diajarkan dan diamalkan oleh pemiliknya. Nah ini. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Wa qala ta'ala, ini ada di dalam surah As-Sajdah ayat 33. Ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu. Jadi, dan siapakah yang lebih baik atau paling baik? Qawlan ucapannya atau perkataannya, mimman da'a daripada orang yang da'a, yaitu memanggil, mengajak, menyeru ilallahi kepada Allah. Jadi menyeru orang lain, diajak agar dekat kembali pada Allah. Wa amila salihah, wa amila dan beramal salih adalah kebajikan, amal saleh. Jadi ini ada makna-makna istifham. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Adakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh? Kan jawabannya kan tidak. Nah, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang mengajak kepada Allah. Yuk, mengajak kepada Allah berarti yang disampaikan adalah satu kebaikan. Bisa bermakna menyampaikan satu kewajiban, bisa bermakna menyampaikan satu perintah atau larangan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga bisa menyampaikan satu kisah yang mengandung ibrah atau pelajaran di dalamnya. Inilah pentingnya untuk menyampaikan kepada orang lain ilmu yang kita miliki. Surah As-Sajdah ayat yang ke-33. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ada dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u di fi'il amar, da'a yad'u. Ud'u ini fi'lul amri. Dari da'a yad'u, wajahnya adalah fa'ala yaf'ulu. Ud'u, suruhlah kamu. Jadi diperintahkan untuk menyeru. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Ila sabili, ke jalan rabbika Tuhanmu. Bil hikmah, dengan cara yang baik. Dengan pengajaran yang baik. Artinya, jamaah rahimakumullah, maksudnya adalah ketika kita menyampaikan ilmu pada orang lain pun caranya harus yang baik. Tidak mulai memaksa, kemudian tidak menggunakan cara mengintimidasi, mengancam, gitu. Dan tidak disampaikan dengan cara yang baik. Rasul ketika misalkan berada di atas bukit Sofa, kan mengumpulkan orang-orang berada di sekitar Ka'bah, dikumpulkan untuk berkumpul di sekitar bukit Sofa. Ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Abdi Manaf, itu dipanggil. Nah, setelah mereka berkumpul, kemudian Rasul menyampaikan, kalau saya bilang bahwa di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai aku? Maka mereka mengatakan, majarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, inna baina yadayya adzabun syadid. Di antara kedua tanganku ini ada azab yang pedih. Ya, bagi siapa yang menyeru melaksanakan perintah, dia akan selamat. Yang melanggar dari perintah, maka dia akan menjadi orang yang kena azab. Artinya di sini adalah Rasul menyampaikan dengan cara yang baik. Jamaah rahimakumullah, dari Al-Qur'an ini surah An-Nahl 125 ini, dari awal sudah menyebutkan bahwa kalau kita berdakwah, ya dengan cara yang sopan, yang baik. Ya. Rasul ketika dalam menyampaikan dakwah agama Islam, kan dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan, tidak kemudian menghunuskan pedang untuk kalau kamu tidak mau beriman dipenggal kepala, tidak. Tugasnya adalah menyampaikan, itu menyampaikan. Sebagaimana Rasul membuktikan ketika dakwah di Taif misalkan. Ketika di Taif itu kan menyampaikan. Ternyata terjadi penolakan. Orang-orang Taif kemudian menolak, melempari Rasul dengan batu. Terluka, Rasul sampai terluka. Berdarah kakinya sampai berdarah juga. Kemudian menjemooh dengan kata-kata verbal, kekerasan verbal, dengan kata-kata yang kotor. Kemudian Rasul tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini, ya Allah, orang-orang Taif, ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mereka menolak seruanku karena mereka tidak mengetahui ya Allah. Yang disampaikan Nabi Muhammad sesuatu yang baik, kemudian dengan cara yang baik, tapi mereka menolaknya. Orang-orang Taif ini menolaknya, tapi tetap didoakan ya, tetap didoakan. Inilah menjadi karakteristik kita dalam menyeru ke kebaikan. Kadang misalkan kita menyerukan kebaikan, tapi ditolak, nggak apa-apa, nggak usah sakit hati, nggak usah sakit hati. Kenapa? Ya seperti itulah penerimaan seseorang terhadap kebaikan yang kita sampaikan. Ada yang menerima, kemudian ada yang menolak. Kalau kita sakit hati, malah nanti bisa mengusik keikhlasan dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan pada orang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 129. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhul kitab, dan diajarinya mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ini ada kebijaksanaan. Jadi diajarkan kepada mereka kitab dan juga kebijaksanaan. Artinya di sini sampai sini, jamaah rahimakumullah, ini adalah yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Yeah. Jadi ayat yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'anul Karim ada di satu halaman dan sampai di sini. Nah inilah. Artinya di sini tetap menegaskan bahwa ilmu itu disampaikan. Dan kalau kita menyampaikan ilmu kita, oh berarti ada keutamaan di sana. Kita mendapatkan keutamaan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ternyata tidak cukup berhenti sampai diri kita. Yang penting saya paham. Yang penting saya paham. Yang penting keluarga saya ini paham dengan pemahaman Islam yang baik.
Yang penting keluarga besar saya ini paham dengan kandungan Al-Quran yang memahami yang baik. Tidak cukup. Harus disampaikan pada yang lain. Karena ilmu itu milik bersama, tidak bisa dimiliki, diakui oleh satu golongan tertentu. Disampaikan. Percuma saja kita sampaikan yang benar kepada orang tersebut. Paling juga ditolak, paling juga dibuang mentah-mentah. Jangan berseudon demikian. Sampaikan dulu. Tugas kita itu menyampaikan kok. Nggak usah menghukumi, menjustifikasi orang lain sesuai dengan keinginan atau nafsunya. Ini adalah yang pertama. Mari kita lanjutkan kepada dalil berikutnya. Pada halaman berikutnya adalah Ustaz, yang gimana? nomor 7 itu surat Al-Baqarah ayatnya tadi itu enggak kedengaran. 129 Uniben. 129. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dan diajarinya mereka kitab dan juga kebijaksanaan. Diajarinya. Kita cek 129 untuk mendapatkan ayat yang utuh dari potongan ayat ini. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, Rabbana, ya Tuhan kami. Ini kelengkapan dari ayat yang ketujuh itu. Rabbana, ya Tuhan kami. Wab'ats fihim, dan utuslah seorang rasul fihim, rasulam minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab, wal hikmata, dan hikmah kepada mereka, wal hikmata wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ini adalah berkaitan dengan tugas Rasul menyampaikan kepada umatnya terkait dengan apa yang telah diturunkan kepadanya. Ya, kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran, Nabi Isa menerima Injil, kemudian Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur. Ini yang harus kemudian disampaikan kepada kaumnya. Adapun ada yang menolak menerima, itu adalah konsekuensinya bainahu wa bainallah. Antara orang yang menolak itu, menolak ilmu yang telah diajarkan, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kepada dalil dari ayatnya. Maaf, dari hadis ya. Saya keluar dulu biar nanti bisa lebih sini. Kelihatan ya Uniben ya? Kelihatan Uniben? Kelihatan Ustaz. Ini mudah-mudahan lebih besar lah dari tadi. Kalau tadi tampilannya 2 halaman jadi 1. Nah, oke. Wa amal akhbaru. Ini penyebutan untuk hadis. Wa amal akhbaru. Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan mengajar dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah, alhamdulillah kita sudah berkali-kali bertemu dengan redaksi ini sehingga mudah dan lancar bagi kita untuk melafalkan. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'asa Mu'adzan, lamma ketika ba'asa Mu'adzan, Rasul mengutus Mu'adz, sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ilal Yamani, ke negara Yaman. Jadi Rasul pernah mengutus Mu'adz untuk ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Ini hadis ini masyhur ya. Hadis ini adalah masyhur. Kalau hadisnya yang cukup panjang karena ini potongan. Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian bagaimana kalau kamu mendapati satu urusan di sana? Bagaimana kamu menghukumi? Saya akan menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, bagaimana cara kamu menghukumi? Maka saya akan mencari dasarnya di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak mendapati apa yang dalam yang saya ajarkan, Rasul tanya seperti itu, ya, dia akan beristihad. Karena ini kan dari kalangan sahabat ya, dari kalangan sahabat. Dia akan beristihad karena sudah tidak ada di dalam Al-Quran, masalah yang dihadapi solusinya misalkan tidak tersebut dalam Al-Quran, juga tidak ada penjelasan di dalam hadis, maka dia akan beristihad. Ya. Nah, ini bagian yang terakhir adalah la ayyahdiya
Lamnya di fathah. La'an yahdiya. Kenapa yahdiya di fathah? Karena ada an. An ini masuk dalam fi'il mudhari', maka di fathah. La'an yahdiya. Wajib ya, namanya amil nasab. La yahdiyallahu bika rajulan, yahdiyallahu bika rajulan wahidan, bacanya wahidan, khairun isim tafdil, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Maknanya adalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ba'atsa Mu'ad, ketika Rasul mengutus Mu'ad. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah ya, karena dimulai dengan fi'il. Qala ini adalah fi'il, ba'atsa ini adalah fi'il. Mu'adzan maf'ul bihi. Radhiyallahu anhu, ini kalau ada kata radhiyallahu anhu namanya jumlah i'tiradiyah, namanya kalimat sisipan. Dia kalimat sisipan. Bagaimana kalimat sisipan? Kalau ini misalkan ya, tidak tersebut pun tidak merubah makna, karena adalah dia sisipan. Nah, ketika Rasul mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke negara Yaman, maka isi dari hadis Rasul itu adalah la ayyahdiyallahu bika. Maknanya adalah bahwasannya dengan sebabmu. Jadi, sekiranya Allah memberikan hidayah sebabmu, karenamu pada seseorang, rajulan wahidan. Jadi, kalau Allah memberikan hidayah pada seseorang, yang orang itu mendapat hidayah dari Allah karena apa yang kamu sampaikan kepadanya. Jadi, apa yang kamu sampaikan kepadanya, khairan itu lebih baik bagimu, laka bagimu, minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kalau kita tanya, dunia seisinya, apa yang ada di dunia? Di dunia kan banyak harta. Kan ada emas, tembaga, perak, semuanya. Ada kendaraan, ada tanaman, ada pohon yang mahal-mahal. Itu isi dunia, luar biasa. Menggambarkan bahwa ini motivasi untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bisa jadi orang ini mendapat petunjuk hidayah dari Allah karena ilmu yang kita sampaikan. Kan gitu. Nah, kalau ada seseorang yang masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah, bisa jadi adalah dia masuk Islam, yang semula non-muslim menjadi muslim. Semula orang ini adalah ya muslim, tapi muslimnya muslim tipis-tipis. Maksudnya muslim tipis-tipis ya. Muslim tapi masih melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain yang besar-besar. Kemudian kita sampaikan kebenaran padanya. Kita sampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Dia kemudian berubah. Yang non-muslim kemudian menjadi muslim. Yang muslim tipis-tipis ternyata menjadi semakin tebal keislamannya, menjadi lebih baik. Itu pahala orang yang seperti ini, pahala seperti sebagaimana kita yang menyampaikan kebenaran tadi, itu lebih baik pahala yang kita terima minad dunya wa ma fiha, dari dunia seisinya. Inilah bahasa yang menggambarkan terkait dengan tidak ada pahala dunia seisinya, kemewahan dunia ini masih kalah jika dibanding dengan pahala orang yang menunjukkan petunjuk kepada orang lain dan dia mendapat petunjuk dari Allah SWT. Ya, luar biasa kan? Maka kita bersungguh-sungguh kemudian berupaya terus-menerus untuk menyampaikan ilmu pada orang lain. Mohon maaf, sedikit sharing. Kemudian ada yang tanya pada saya, masuk di WhatsApp. Dia cerita, ini Ustadz ya? Dia tanya, ini Ustadz ya? Saya talkis ya, tidak mengatakan Ustadz, saya talkis gitu. Ada apa gitu? Mau tanya, kalau Ustadz mau tanya gitu. Kamu dapat nomor dari mana? Dia menyebutkan, saya dapat nomor dari internet. Gitu. Saya juga nggak ngecek. Ada nomor di internet, kata. Ada daftar Ustadz gitu. Kemudian di internet dia tanya. Menanyakan ilmu. Terkait, mohon maaf, ini kita menjadi sharing ya, terkait dengan menyampaikan ilmu. Sharing, saya punya kawan, dia menyebutkan kawan saya melakukan dosa seperti ini, sudah lama seperti ini. Bagaimana ya solusinya? Gitu ya. Bagaimana solusinya? Saya sampaikan solusinya. Pertama adalah niat untuk bertobat, kemudian dia melakukan 1, 2, 3, 4 amalan ini. Sudah dijelaskan. Kemudian tanya lagi. Pertanyaan tidak jauh berbeda dari pertanyaan pertama. Pertanyaan lagi dan panjang gitu. Saya tanya, Anda kok tanya kok hampir mirip-mirip dengan sebelumnya? Yang pertama tadi saya sampaikan sudah dilaksanakan belum gitu. Karena dia menanyakan untuk temannya. Ya saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Maksud saya adalah kalau Anda sudah melaksanakan apa yang saya sampaikan, karena kan minta solusi, minta nasihat, saya kasih solusi dan nasihat terkait dengan dosa yang dilakukan itu,
Maka Anda laksanakan. Kalau Anda sudah melaksanakan, nggak mungkin akan bertanya lagi seperti ini. Saat ini, tapi ini pertanyaan dari teman yang berbeda lagi, tapi kasusnya hampir sama. Gitu. Ya, jawabannya dia sama gitu. Orang lain, tapi pertanyaan hampir mirip. Ya, jawabannya ya mirip seperti di atas tadi. Artinya adalah, kadang kita sudah menyampaikan kepada orang lain terkait dengan satu ilmu agama, kadang memang tingkat pemahaman itu berbeda-beda, dan kita harus mensabar gitu. Terakhir, oh ya, nomornya saya save ya, saya simpan. Boleh, simpan boleh. Nanti kalau saya tanya-tanya, boleh ya? Boleh. Oh, ternyata Ustaz dari bahasa Arab ya gitu. Nanti saya mau tanya tentang bahasa Arab di pondok gitu. Sampai sekarang nggak tanya-tanya. Artinya kan, iya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat kita, dengan jamaah kita, ya memang berbeda sikapnya itu. Dan kita harus sabar ketika mengajarkan sesuatu ilmu kepada orang lain yang tingkat pemahaman berbeda-beda. Di antara sahabat kan juga ada yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Itu sesuatu yang manusiawi. Bahkan dalam diri kita juga, kita ini memiliki kelebihan, dan pasti di balik kelebihan itu juga kita memiliki kekurangan. Tetapi kita memiliki kesempatan yang sama, kesempatan untuk menyampaikan kebaikan pada orang lain. Kita memiliki kesempatan. Sebagaimana kesempatan untuk masuk surga Allah, itu kan terbuka lebar untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun memiliki kesempatan yang sama. Nah, kita berlomba-lomba. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, ini. Boleh kepada keluarga? Boleh. Kepada anak? Boleh. Orang tua? Boleh. Itu semua bisa kita tempuh. Tapi ini adalah yang pertama, keutamaan mengajar, bahwa pahala kalau kita mengajarkan ilmu agama khususnya kepada orang lain, kemudian orang itu menjadi berubah dan menjadi lebih baik, maka pahalanya juga lebih baik dari dunia seisinya. Ya, apalagi Bapak Ibu yang pun memiliki memiliki pondok pesantren, kemudian memiliki satu yayasan, memiliki wadah di mana bisa menjadi saluran atau kanal menyampaikan ilmu kepada mereka. Alhamdulillah, berarti pintu kebaikan sangat terbuka lebar. Kita sampaikan, ajarkan satu ilmu kepada satu siswa, misalkan satu santri, ternyata dia berubah menjadi lebih baik dan mengajarkan kepada yang lainnya, kepada muridnya. Muridnya mengajar kepada yang lain. Kan tetap pahalanya juga akan mengalir sampai pada diri kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut, santri tersebut. Itulah investasi akhirat dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, saya jadi ingat, mengajarkan ini tidak harus selalu lisan, menggunakan oral. Bahkan dengan tulisan pun bisa. Kita ngetik, itu bisa. Kita ngetik, kemudian kita sebar ke orang lain, kemudian dia bisa mengambil manfaat. Itu juga baik. Itu juga maksud dari mengajarkan ilmu kepada orang lain. Baik dengan tulisan atau dengan rekaman video, bisa juga. Atau yang lainnya. Ya, mari kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini jumlah fi'liyah dimulai dengan qala, fi'lul madhi. Man ta'allama baban. Man ta'allama baban. Ta'allama ini adalah wazannya tafa'ala. Ta'allama yata'allamun. Tafa'ala yatafa'alu. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa. Kenapa liyu'alli? Ini ada tasdid, di bawah tasdid itu ada harokat, maka dihukumi harokat kasroh. Harokatnya ada harokat kasroh. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya sawaba sab'ina siddiqan. Maka Rasul SAW bersabda, man barang siapa ta'allama, yang dia ini ta'allama baban, mempelajari satu bab minal ilmi, dari ilmu. Orang yang mempelajari satu bab dari ilmu, ya misalkan mempelajari bab thaharah, bab fikih, bab wudu, bab sholat, bab zakat, bab membaca Al-Quran, makharijul huruf, misalkan bab tajwid. Dia mempelajari satu bab dari ilmu, liyu'alliman nasa, agar bisa mengajarkan pada orang lain. Kan dalam ucapan kita, faqidu syai' la yu'tihi. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, kan tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain.
agar bisa mengajarkan pada orang lain kan harus belajar terlebih dahulu. Jadi kayak bahasanya kulaan materi dulu untuk bisa mengajarkan pada orang lain. Sebagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita tahu ilmunya, berarti kita harus mempelajari ilmu yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Man ta'allama baban, man barang siapa ta'allama baban, mempelajari satu ilmu, baru satu ilmu saja, satu bab dari ilmu, liyu'alliman nasa, agar dia bisa mengajar orang lain. Jadi tujuannya adalah agar bisa menyampaikan ilmunya itu kepada orang lain. Karena dia mengetahui keutamaan untuk mengajarkan. Maka u'tiya, pahalanya adalah u'tiya. Orang ini akan diberikan sawaba, pahala atau balasan, sab'ina siddiqan. 70 orang siddiq. Jadi 70 orang-orang yang benar. 70 orang-orang yang membenarkan Nabi. Seperti siddiq ini seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Seumpama 70 70 pahala orang yang siddiq. Seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diriwayatkan dari Mansur Ad-Dailami. Maksudnya di sini adalah ini memberikan keutamaan pahalanya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa yang dialami oleh Rasul mulai Isra Mi'raj di saat orang-orang itu banyak yang mendustakan. Sampai misalkan dalam satu peristiwa ketika Rasul tanya pada sahabat, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Tidak ada yang ngacung. Abu Bakar As-Siddiq ngacung. Saya Rasul sudah menjenguk orang sakit. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Ada yang ngacung. Saya Rasul sudah bersedekah. Ternyata dari apa yang ditanyakan Rasul, ternyata itu sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, kalau kita mempelajari ilmu, kemudian ilmu yang kita pelajari adalah bermaksud untuk bisa diajarkan pada orang lain. Kita jadi soleh, kemudian muslih. Tidak cukup jadi orang soleh, tapi muslih. Kita mempelajari satu ilmu, diajarkan pada orang lain agar orang lain itu menjadi tahu ilmu yang kita pelajari, maka pahalanya seperti ini, sab'ina siddiqan. Dalam satu ungkapan, salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Kita itu tidak cukup menjadi orang soleh. Ustaz, jadi orang soleh aja susah. Ntar dulu. Tidak cukup jadi orang soleh, tapi harus menjadi muslih. Salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Secara pribadi saleh li nafsi. Jadi secara pribadi kita ini ada saleh. Yang perempuan adalah salihah. Secara pribadi kita salihah. Wa muslihun li ghairi. Tetapi harus ada usaha untuk menjadikan orang lain, mengajak orang lain dalam kesalehan sebagaimana diri kita sendiri. Dan ini kan terekam dalam hadis Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Tidak sempurna keimanannya. Bukan berarti dia tidak beriman. Bukan. Tapi tidak sempurna. Atau belum sempurna keimanan seseorang kalau dia itu tidak mencintai saudaranya. Mencintai bagaimana? Mencintai maksudnya adalah kalau kita lihat saudara kita bermaksiat, kita harus cegah. Mencegah saudara kita dari kemaksiatan yang sedang. Atau akan dilakukan adalah bentuk kecintaan kita terhadapnya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka sampaikan pada saudara kita agar dia juga mampu dan bisa melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita lakukan. Itulah masa saling cinta mencintai seperti itu. Jadi bukan cinta secara fisik ya, tapi bernilai uhrawi, maknawi. Kalau melihat saudara kita berburuk, ingatkan, kamu saudara saya, saudara seiman, seakidah, seagama, sama-sama muslim. Yang mengingatkan tidak lantas memposisikan diri sebagai orang yang wah hebat, yang diingatkan juga jangan diposisikan sebagai orang yang hina. Dihina-hinakan, enggak. Dia adalah saudara kita, diingatkan. Nah inilah jamaah rahimakumullah, pentingnya kita memiliki ilmu untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi salihun li nafsi wa muslimun wa muslihun li ghairi. Kita lanjutkan pada hadis di bawahnya. Wa qala Isa alaihissalam, dan berkatalah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam, ini Nabi Isa. Man alima wa amila wa allama. Jadi akar katanya ada ain lam mim tapi terbolak-balik. Man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati
Fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati. Mari kita lihat kandungannya. Man, barang siapa. Alima, yang dia itu alim, berilmu. Alima berilmu. Wa amila, dan mengamalkan ilmunya. Wa allama, dan mengajarkan. Berilmu, mengamalkan, mengajarkan. Jadi untuk dirinya dan juga untuk orang lain dengan mengajarkan. Fadzalika, maka yang demikian itu yud'a, dia ini disebut atau dipanggil aziman. Boleh diartikan dengan orang besar. Aziman, mulia, agung itu. Fi malakutis samawati, di malakutis samawati, penjuru langit, di penjuru langit. Jadi orang agung. Kenapa? Dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan. Ya kan sempurna kan? Jadi sempurna. Berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan pada yang lain. Nah, misalkan kalau kita belajar misalkan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita memiliki ilmunya, kemudian kita amalkan. Apa kandungan di dalam surah An-Nas ini? Amalan apa yang bisa kita lakukan? Misalkan adalah Rasul membacanya ketika sebelum tidur. Kita amalkan. Wa 'allama, kemudian kita ajarkan. Misalkan pada putra-putri, nah, kakak, adik, kalau sebelum tidur, di samping membaca doa tidur, membaca surah yang lain, jangan lupa ya, baca surah An-Nas, misalkan. Nah, itu kan juga mengajarkan. Maka, wadzalika yud'a aziman. Wah, ini orang hebat. Di seluruh penjuru langit-langit. Tapi ini yang terakhir adalah hadis yang terakhir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamati. Idza kana, baca idza kana yakunu. Karena ini kalau di Arabikmu 1 sudah kita pelajari ya, karena. Arabikmu 2 sudah pelajari belum ya? Sudah kayaknya sudah ya. Atau akan dipelajari. Idza kana yaumul qiyamati, yaumul qiyamati. Yaumu dibaca dhammah karena dia menjadi isimnya kana dan dia mudhaf, qiyamati mudhafun ilaihi. Yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, lil abidina, wajan fa'ilun, fa'ilina, lil fa'ilina, wal mujahidina, udkhulu al jannata. Atau kalau kita membaca langsung, udkhulul jannata. Ini dibaca dhamma, udkhul, bukan adkhilu, tapi udkhulu. Udkhulu al jannata. Fayaqulul ulama'u, fayaqulul ulama'u bifadli ilmina. Kenapa li di kasrah? Karena ada huruf ba. Ilmina. Ini Bapak Ibu, ini adalah kunci, kayak harokat kunci ditulis yang disampaikan oleh penulis agar kita tidak salah baca. Bifadli ilmina ta'abbadu wajahadu. Maksudnya tafa'alu wa fa'alu. Fayaqulu Allahu azza wa jalla. Antum indi kaba'di malaikati. Antum indi kaba'di malaikati. Gitu. Ini isfa'u. Kemudian tusyaffa'u. Fayashfa'una. Summa yadkhulunal jannata. Wa hadza, nanti kita ke atas untuk menjelaskan maknanya. Wa hadza innama yakunu bil ilmi al muta'addi
ta'limi. Hadza innama yakunu bil ilmil muta'addi bit ta'limi. La al-ilmi, la al-ilmi, atau dibaca panjang dibaca langsung lal ilmi gitu. Lal ilmi. Lal ilmi al-lazimi alladhi la yata'adda. Lal ilmi al-lazimi alladhi la yata'adda. Baik. Mari kita lihat ke atas ya penjelasannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Nabiyu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati, idza ketika kana adalah itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Jadi besok pada hari kiamat, ya. Yaqulullahu ta'ala, yaqulu berfirman. Siapa berfirman? Allahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Kepada siapa Allah berfirman? Lil abidina, kepada orang-orang yang ahli ibadah. Wal mujahidina, dan orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian mati di dalam peperangan membela agama Allah dengan niat ikhlas itu. Apa yang Allah sampaikan kepada orang yang ahli ibadah, gitu kan? Orang ahli ibadah dan orang berjihad ini menjadi orang mujahid, kemudian dia menjadi syahid. Udkhulu al-jannata, masuklah kalian, udkhulu al-jannata, ke dalam surga. Maka udkhulu ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il amr, udkhulu. Pelakunya adalah domir yang disembunyikan, kata ganti yang disembunyikan, kalau dimunculkan berbunyi antum. Al-jannata menjadi maf'ul bihi. Nah, ini kan orang yang ahli ibadah masuk surga. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mujahid di jalan Allah juga masuk surga. Nah, fayaqulul ulama. Para ulama ini kemudian berkata terkait dengan keputusan Allah memasukkan ahli ibadah dan orang yang mujahid ini ke dalam surga. Maka para ulama berkata, bifadli ilmina, ya Allah, dengan keutamaan ilmu kami. Bifadli ilmina, dengan keutamaan atau kelebihan pengetahuan kami, ilmu kami. Ta'abbadu wajahadu, mereka beribadah menyembahmu ya Allah. Wajahadu, dan berjihad di jalanmu ya Allah. Artinya adalah orang-orang abid mereka ini yang beribadah ya Allah, itu mereka karena kami yang mengajarkan ilmu untuk beribadah kepada mereka. Kami yang mengajarkan ilmunya sehingga mereka menjadi orang yang ahli ibadah. Dan orang-orang mujahid ini ya Allah adalah kami yang mengajarkan ilmunya dan mereka melaksanakan berjihad di jalanmu ya Allah sehingga mereka masuk surga. Artinya adalah ya Allah, mereka mendapat tempat terbaik di surga itu ya tidak terlepas dari apa yang kami ajarkan kepada mereka ya Allah. Gitu. Allah Maha mengetahui. Maka Allah berfirman, ini ada qudsi, fayaqulullahu azza jalla, maka Allah azza jalla berfirman, antum indi. Nah, ini Allah menjelaskan posisi ulama terus di mana? Ya Allah, kalau mereka yang kami ajari aja berada di surga, terus kami di mana gitu. Antum indi, kalian itu wala ulama indi di sisiku. Nah, di samping Allah lebih mulia lagi. Kaba'di malaikati, sebagaimana sebagian dari malaikat-malaikatku berada di sisi Allah. Tempat mulia ini ya Allah. Ini tempat mulia juga. Maka isfa'u berbuatlah syafaat. Tusyaffa'u, maka kamu mendapat syafaat. Fayashfa'una, lalu mereka berbuat syafaat. Summa yadkhulunal jannah. Kemudian mereka masuk surga. Ternyata guru dengan muridnya sama-sama masuk surga. Guru mengajarkan ilmu kepada muridnya. Murid kemudian melaksanakan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Muridnya dimasukkan kepada surga oleh Allah menjadi orang ahli ibadah dan bermujahid. Sedangkan gurunya juga summa yadkhulunal jannata. Mereka juga masuk surga. Wa hadza innama yakunu. Nah, menyikapi hadis ini, ada ulama, kemudian ada orang yang masuk surga mendapat pelajaran dari ulama. Ilmunya ulama ini bagaimana disifati di sini? Wahada, dan demikian ini innama yakunu bil ilmi. Yang demikian ini itu bisa terjadi karena dengan ilmu. Al-muta'addi, yang berkembang, bit ta'limi, dengan diajarkan. Jadi ilmu yang berkembang itu diajarkan pada orang lain sehingga orang lain bisa mengambil manfaat
sehingga menjadi orang yang ahli ibadah gitu. Dan juga bersungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah. Boleh jadi salatnya kita dengan benar sekarang ini atau hari ini itu bisa jadi tidak terlepas dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya kan? Dari guru kita. Boleh jadi bacaan Al-Quran kita yang mahir sekarang ini itu juga tidak terlepas dari jerih payah guru-guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana membaca. Boleh jadi semangat kita untuk derma, menjadi orang yang dermawan, berbagi dalam sedekah maupun infak, itu juga tidak terlepas dari guru kita yang menjelaskan hikmah, keutamaan, fadilah daripada sedekah dan infak. Kenapa? Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan maka akan terus berkembang. Murid mengajarkan pada muridnya, murid mengajarkan pada murid-muridnya terus. Nah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, lal ilmi al-lazimi bukan ilmu yang beku. Beku itu ya jumud, dia tidak berkembang. Alladzi la yuta'adda, yang tidak berkembang. Jadi kalau kita ingin ilmu kita ini berbuah hasil, bermanfaat, bahkan bisa menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga, maka ajarkanlah ilmu ini kepada orang lain. Ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan di room chat. Itu nanti akan kita jawab setelah kita praktek untuk membaca. Oke, akan saya tampilkan daftar pesertanya yang untuk membaca. Bagaimana kalau misalkan raise hand dulu Bapak Ibu yang siap membaca, karena kan saya tidak tahu kondisinya di sana. Mungkin ada yang siap untuk membaca, kondisinya memungkinkan. Ada yang belum memungkinkan, sehingga nanti yang belum memungkinkan tidak saya sebut. Karena sudah ada beberapa jamaah yang kemudian untuk izin sebagai pendengar. Gitu. Boleh. Raise hand juga boleh. Oke, belum ada. Kalau belum ada nanti berarti saya tunjuk ya. Kita akan membaca dari atas. Sudah ada belum yang raise hand? Belum ada. Di sini tadi Pak Kui yang izin untuk pasif, kemudian Pak Arif juga. Oke. Di sini ada Bu Nana. Biasanya di Facebook Bu Nana. Tap. Oke, kita mulai dari moderator dulu ya, dari moderator dulu. Uniben di sana memungkinkan tidak Uniben untuk membaca? Dicoba Ustaz, insya Allah. Oke. Dibaca nih 2 ayat pertama. Boleh satu ayat boleh, nggak apa-apa Uniben. Ayat yang pertama, kan ada 7 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ayatu wa quluhu azza wa jalla. Ben dari atas nih, fadilatul ta'limi. Oke. Fadilatul ta'limi. Amal ayatu. Faquluhu azza wa jalla waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wal maradu huwa al-ta'limu wal irsyad. Jazakallahu khair. Faqauluhu azza wa jalla waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wal muradu. Di sini muradu Uniben di demah wal muradu, bukan marad tapi murad. Wa at-ta'limu wal irsyad. Jazakallahu khair Uniben. Oke, yang kedua kita beri kesempatan kepada Bu Ningsih. Bu Ningsih memungkinkan untuk membaca ayat yang kedua. Wa qauluhu. Insyaallah. Nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulu ta'ala wa iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu wa huwa ijabul lil ta'alimi. Wa huwa ijabun lit ta'limi. Terima kasih Bu Ningsih. Yang ketiga ke Pak Agus SF. Dipersilahkan Pak Agus. Oke, insyaallah. Ayat. Iya.
Sorry, saya pakai cellphone nih agak kecil sih. Saya coba insyaallah. Wa qala ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa huwa tahrimun lil kitmani. Jazakallah khair Pak Agus, jazakallah khair. Oke, setelah Pak Agus, Pak Duta, boleh Pak Duta? Bang Duta? Bang Duta nggak bisa ngomong, Ustaz. Udah lama kita ini nunggu suaranya Bang Duta. Pak Joko, boleh Pak Joko? Ayat berikutnya Pak Joko. Insya Allah. Jadi, kola. Kama mulai. Kama qala ta'ala fi syahadah. Wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma atallahu aliman ilman ila akhada alaihi minal misaq ma akhada ala nabiyina an yubayyinuhu an-nasi wala lin-nasi wala yaktumuhu. Jazakallah khair Pak Agus. Pak Joko, Pak Agus. Oke, kita minta tolong Bu Leni. Boleh bisa baca Bu Leni? Ya, Pak. Bu Leni dari hadis ini. Hadis waqala ta'ala. Waqala ini hadis yang di kursor saya ini. Oh. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma atallahu aliman ilman ila akhada alaihi minal mitsaqi ma akhada alan nabiyina an yubayyinuhu linnasi wala yaktumuhu. Jazakallah khair. Terima kasih Bu Leni. Oke, kita masuk pada ayat yang kelima ini, ayat kelima. Jadi membaca ayat yang kelima saja. Boleh Bu Lian? Bu Berlian? Ya Ustaz. Yang waqala ya. J. Waqala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallahi wa amila solihan. Oke, jazakallah khair Bu Lian. Bu Isna pada ayat yang ke-6 ini, pendek juga ini Bu Isna. Ya, Pak. Silakan Bu Isna. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oke, terima kasih. Bu Feni, yang terakhir Bu Feni, untuk halaman ini. Ayat yang ke-7. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jazakallah khair Bu Leni. Kita masuk ke halaman berikutnya terkait dengan hadis-hadis ya. Wa amal akhbaru. Boleh minta tolong Bang Ridho, memungkinkan tidak Bang Ridho? Hadis yang pertama dari amal akhbar sampai titik wa ma fiha. Bang Ridho. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wa amal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha
Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yaman. Mu'adz Ustaz. Lamma ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yamani lianna yahdiyallahu bika la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jazakallah khair, dengan suara yang khasnya ini Bang Ridho kalau pagi. Oke. Bu Seno, boleh Bu Seno hadis yang kedua? Iya Pak. Bismillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa a'tiya thawaba sab'ina siddiqa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sena. Bu Wahyu, boleh hadis di bawahnya Bu Wahyu. Waqala. Oke. Bu Wahyu belum. Oke, kita mungkin ke Bu Nana dulu sambil nunggu Bu Wahyu. Bu Nana, sudah terkumpul nyawanya Bu Nana? Coba belum. ya Ustaz. Oke, boleh. Ini sini Bu Nana. Wa qala Isa alaihi salamu man loncat. Oke. Man alima wa amila wa alama fazalika yud'a apa tuh Ustaz? Aziman. Alim. Aziman. Aziman. Oke. Aziman kutis mungkin kurang fi. Soalnya lewat handphone jadinya kecil-kecil. Fi malakuti. Fi malakutis samawati. Oke. Samawati. Alhamdulillah. Masih bisa melihat meskipun kecil-kecil ya Bu Nana? Iya, lewat handphone jadi kecil-kecil banget. Meskipun tulisannya kecil tapi gelas kopinya masih besar lah. Yang penting itu. Atau kalau pagi belum minum kopi ya? Belum Ustadz. Berarti nanti kelas bahasa Arab ya nanti. Oke, kita minta tolong Bu Fanda, boleh membaca hadis yang bawah ini Bu Fanda. Mungkin sedang dipanggil sama Bang Ridho. Bu Wahyu ada di tempat? Bu Wahyu memungkinkan? Assalamualaikum Ustaz Afwan. Oke, Dede. Monggo Bu Fanda. Hadis yang ini yang terakhir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu ta'ala lil 'abidina wal mujahidina udkhulul jannah fayaqulul ulama'u bifadli ilmina ta'abbadu wajahadu fayaqulullahu azza wa jalla antum indi kaba'di malaikati isfa'u tusaffa'u fayasfa'una thumma yadkhulunal jannah wa hadha innama yakunu bil ilmil muta'addi bi
bita'alami Bitta'limi bita'limi lil ilmil azami alladhi la lazimi bil ilmil lazimi alladhi la yata'adda. Jazakallah khair, alhamdulillah. Mohon maaf Bu Fanda, paling banyak Bu Fanda. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rezekinya juga banyak Ustadz itu berarti Mbak Fanda. Alhamdulillah. Jatahnya dibagi-bagi. Oke, mohon maaf yang belum membaca. Di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apakah kita masih meyakini eksistensi ahlul kitab? Sementara kita juga yakin bahwa Taurat dan Injil saat ini sudah tidak asli lagi. Maaf saya tidak bisa menggunakan speaker, sudah berapa? Semoga speakernya cepat pulih Bang Duta. Padahal kita ini ya kangen dengan suaranya Bang Duta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkait dengan eksistensi ahlu kitab. Ya. Kalau kita misalkan Bang Duta sudah datang. Masya Allah. Ya, dari lari pagi atau jalan-jalan ini tadi Bang Duta, jogging. Nggak apa-apa, kalau dari bahasa isyarat kita bisa mau menebak-nebak kurang lebih seperti apa nantinya. Oke. Terkait dengan ahli kitab nih Bang Duta. Ya, ahli kitab kalau kita lihat bahwa mereka adalah orang Nasara dan juga orang-orang Yahudi. Yahudi dan juga Nasara. Adalah mereka yang memiliki kitab Taurat dan juga Injil. Meskipun kitab Tauratnya mereka ada berubah secara konten, secara isi dan juga redaksinya. Demikian juga Injil ya. Tapi mereka masih memegang kitab yang disebut dengan Taurat dan juga Injil. Sekalipun tadi kita sampaikan, kenapa ada perubahan? Karena tidak ada jaminan dari Allah. Sebagaimana Al-Quran kan ada jaminan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah benar-benar menjaga Al-Quran dan tidak ada perubahan yang terjadi pada Al-Quran sebagaimana terjadi pada kitab-kitab Taurat. Kalau kita lihat ahli kitab yang ada di dalam Al-Quran misalkan dalam satu kajian adalah mereka ahli kitab dulu orang Yahudi misalkan umat Nabi Musa itu juga menyembah Allah. Dulu orang ahli kitab orang Yahudi itu menyembah Allah ketika masih dibersamai oleh Nabi Musa, dibersamai oleh Nabi Musa. Itu mereka dibimbing oleh Nabi Musa untuk menyembah Allah dan mereka menyembah Allah. Sekalipun juga masih ada terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Misalkan ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kan Nabi Musa kemudian menamatkan diri dengan pengikutnya yang beriman pada Allah, orang-orang Bani Israel, sampai pada Laut Merah. Kemudian dibelahlah laut itu oleh Allah sehingga mereka bisa menyeberang dan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya oleh Allah. Setelah mereka selamat dari kejaran maut, kan kalau ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya itu kan dibunuh. Tidak hanya ditahan, dibunuh gitu. Karena kejahatannya menurut Fir'aun sudah kelewat batas. Jadi tidak ada balasan setimpal bagi orang Bani Israel kecuali dibunuh. Artinya sudah diselamatkan oleh Allah dengan dibimbing oleh Nabi Musa AS. Setelah sampai di daratan di seberang sebelah sana, itu melihat orang menyembah patung, lantas meminta kepada Nabi Musa, mbok mintakan kepada Tuhanmu agar kami itu punya sesembahan patung sebagaimana yang disembah oleh orang-orang ini. Artinya mereka mau menjadi musyrik. Kan luar biasa. Itu di saat masih ada Nabi Musa, perilakunya sudah demikian. Bagaimana ketika Nabi Musa sudah tiada? Kan menjadi penyimpangan seperti sekarang ini, ya, penyimpangan dalam kitabnya dan juga dalam ajarannya. Kalau dulu pada masa Nabi Musa, ahli kitab itu mereka menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah. Ketika ada yang menyimpang, ya diingatkan oleh Nabi Musa, diingatkan untuk menyembah Allah SWT. Itu yang Yahudi. Kemudian berkaitan dengan orang Nasrani juga demikian. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 500 tahun. Pada masa Isa alaihissalam, Nabi Isa itu dianggap menjadi seorang nabi. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut pada usia 30. Kemudian diangkat oleh Allah ke langit pada usia 33. Itu dalam riwayat disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Jadi Nabi Musa juga dengan kitab Injilnya itu mengajarkan dan mengajak pada kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
dan melaksanakan syariat sebagaimana yang diturunkan kepada beliau. Nah, artinya adalah orang ahli kitab dulu, sehingga kita boleh makan makanannya, mereka juga boleh makan makanan kita, karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali kita sekarang sebut dengan ahli kitab, apakah mereka menyembah Allah? Ternyata juga tidak mengesahkan Allah. Ternyata juga tidak mengesahkan Allah. Oleh karena itulah untuk untuk sebutan ahli kitab ini, kalau kita merujuk kepada apa yang disebut di dalam Al-Quran, bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah, mengesahkan Allah, maka sekarang ini ya kita Allahu a'lam apakah masih ada atau tidak. Kalaupun sekarang masih ada ahli kitab yang menyembah Allah, tentunya mereka yang mengesahkan Allah, tentunya akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bangsanya sih masih ada ya, bangsanya masih ada, bangsa Bani Israel yang sekarang ini menjadi Israel itu. Ini lebih kurang demikian, Bang Duta. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Ustaz Taufik atau dalam kajian yang lainnya, gitu. Gitu Bang Duta. Kapan kita ketemu lagi? Terima kasih Bang Duta. Jazakallah khair. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditambahkan dari yang saya sampaikan tadi atau membantu menjawab dari pertanyaan Bang Duta, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah terkait dengan pertemuan perdana di tahun 2021. Alhamdulillah kita sudah mempelajari kitab kitab Ihya Ulumuddin ini sudah masuk tahun kedua. Kita mulai pada tahun 2020, sekarang sudah masuk di 2021. Masih berkaitan dengan ilmu, dan insya Allah pekan depan kita akan ngaji I'rabul Quran. Kemudian pekan berikutnya kita akan kembali ke kitab Ihya Ulumuddin ini. Mari kita cukupkan dengan berdoa. Kita mengangkat dua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fashallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, selamat beraktivitas dan sampai ketemu di kesempatan yang lain insyaallah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang salah dan juga khilafnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Yes. Pamit.